Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih kepada sobat semua yang telah mengklik video ini. Semoga rezekinya berlimpah ruah. Yang pasti selalu dalam keadaan semangat. Dan untuk yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, jangan lupa untuk tekan like, share, dan getarkan loncengnya. Dan yang pasti, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sobat tani semua, setiap tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan unsur hara, baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Sehingga apabila tanaman kekurangan unsur hara, maka pertumbuhannya akan terhambat. Apabila hal ini terus berlanjut, maka tanaman akan tumbuh merana dan bahkan akan berakibat kematian pada tanaman tersebut. Sobat tani, pupuk didefinisikan sebagai bahan atau material atau unsur hara yang ditambahkan ke dalam tanah dan tumbuhan, baik berupa pupuk organik maupun pupuk anorganik, dengan tujuan untuk memenuhi atau melengkapi keadaan unsur hara dalam tanah yang tidak cukup tersedia, guna memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan kesuburan tanaman itu sendiri. Kegiatan pertanian yang terus-menerus mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara. Oleh karena itu, untuk mengembalikan ketersediaan hara pada media tanam, diperlukan pemupukan. Sobat tani semua, pupuk NPK Mutiara 16-16-16 adalah salah satu jenis pupuk yang umum digunakan oleh para petani, baik itu petani pekebun atau petani horti, maupun petani tanaman pangan dalam proses pemupukan tanaman mereka. Pupuk ini adalah pupuk kimia yang terdiri atas kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium sebanyak 16%, sehingga dinamakan pupuk NPK 16-16-16. Sobat tani semua, adapun manfaat pupuk NPK Mutiara adalah yang pertama, dapat mempercepat, memperbanyak, memperkuat, serta memperpanjang akar tanaman, sehingga dengan demikian akar akan mudah menyerap unsur hara pada tanah. Yang kedua, mencegah tanaman agar tidak kerdil. Dan yang ketiga, mempercepat pertumbuhan tunas pada tanaman. Yang keempat, memperkecil kemungkinan tanaman mengalami kerontokan bunga dan juga buah, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian. Yang kelima, dapat meningkatkan fotosintesis tanaman, sehingga pembentukan zat gula, tepung, dan protein lebih meningkat. Yang keenam, meningkatkan produksi buah. 6 faktor inilah yang mengakibatkan pupuk NPK 1616 ini banyak digandrungi oleh para petani kita. Walaupun pupuk jenis ini harganya cukup tinggi, tetapi peminatnya juga cukup banyak. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak sedikit pupuk NPK 1616 yang dijual di pasaran saat ini dipalsukan sehingga merugikan konsumen dan tanaman itu sendiri. Seperti kejadian baru-baru ini di daerah Musirawas, Sumatera Selatan, yang berhasil diungkap oleh tim Landak Satreskrim Polres Musirawas, yang berhasil menyita 700 sak pupuk palsu. Ratusan sak pupuk palsu tersebut disimpan di gudang pertama, 400 sak di Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, dan 300 sak disimpan di gudang Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan. Modus tersangka mengedarkan pupuk palsu dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga sangat menggoda para petani untuk membeli. Mereka menjual pupuk palsu seharga lebih kurang 300.000 hingga 350.000 per sak. Sedangkan harga pupuk yang asli beredar sekarang berkisar di kisaran harga 500.000 per sak. Ini per sak yang 50 kilo. Oleh sebab itulah, para warga, khususnya para petani tergiur untuk membeli pupuk tersebut. Peredaran pupuk palsu sudah sangat meresahkan. Harga yang jauh lebih murah rupanya masih menjadi daya tarik sebagian petani untuk membeli. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui apakah pupuk tersebut asli atau pupuk yang kita beli ini adalah pupuk palsu? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui atau mengetes keaslian pupuk NPK Mutiara.
yang asli atau palsu tersebut di antaranya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan NPK Mutiara yang akan kita uji. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas 2-3 sendok NPK Mutiara tersebut. Selanjutnya pada gelas kita tuangkan air dengan ketinggian di atas setengah gelas, artinya hampir 3/4 gelas. Dan kita diamkan selama beberapa menit. Untuk pupuk NPK 16-16-16 yang asli, butiran granularnya akan larut bersama air tanpa sisa, dan air pun akan menjadi biru pekat. Namun untuk pupuk yang palsu, butiran granularnya tidak bisa larut merata dengan air. Butiran granular pupuk NPK palsu hanya akan berubah warna, dari yang awalnya berwarna biru menjadi putih agak keruh. Hal ini membuktikan bahwa pupuk NPK 16-16-16 itu palsu. Karena ia hanya menggunakan butiran granular pupuk lain yang diberi pewarna serupa dengan pupuk NPK. Kemudian kita pastikan harga pupuk NPK yang kita beli tidak berbeda jauh dari harga pasaran. Jika mendapatkan pupuk NPK 16-16-16 dengan harga yang jauh lebih murah dari biasanya, perlu kita curigai. Dan kita tidak perlu membelinya, karena bisa dipastikan pupuk ini adalah pupuk palsu. Sebagai pengguna pupuk, kita sangat dirugikan jika mengaplikasikan pupuk palsu ke tanaman kita. Kemungkinan besar pupuk palsu yang mengatasnamakan NPK Mutiara ini tidak mengandung unsur hara seperti NPK Mutiara yang asli. Di mana dalam setiap ril pupuk NPK Mutiara 16-16-16 yang asli, dia mengandung 16% nitrogen atau N, yang terdiri dari 6,5% nitrat dan 9,5% amonium N. Kemudian 16% fosfat atau P2O5 dan 16% kalium atau K2O. Secara penampilan pada bagian depan kemasan NPK Mutiara yang asli, dia menggunakan logo burung PT Merauke Tetap Jaya dan logo NPK Mutiara yang seperti butiran-butiran air berwarna biru. Dua logo tersebut tampak baik dalam kemasan 1 kg maupun yang 50 kg. Sementara biasanya pupuk NPK Mutiara yang palsu, dia tidak ada logo burung PT Merauke Tetap Jaya. Bagian belakang karung juga tercantum kandungan unsur hara, kode dan tanggal produksi, masa edar, nomor pendaftaran Kementan, negara pembuat, NPB, dan berat bersih. Selain itu ada imbauan cara penggunaan, seperti awas, menyebabkan iritasi, serius pada mata, gunakan pelindung mata, cuci tangan setelah kontak dengan produk, dan hubungi dokter bila gejala iritasi muncul. Demikianlah Sobat Tani semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Bang Yarta Pepel undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam tani. Di gudang yang pertama itu kurang lebih 400 pupuk. Yang di sini ada 300. Dari pengakuan pelaku yang sudah datang itu 2 puso, kurang lebih sekitar 960 sak. Jadi perkiraan kita 260 sak itu sudah beredar di masyarakat Musirawas. Untuk harga pelaku sendiri itu membelinya di daerah Jawa Timur dengan harga sangat murah. Per sak ini cuma 60.000. Satu sak ini 60.000, dijual di sini kisaran antara 300 sampai 350.000. Bayangkan keuntungan pelakunya. Sedangkan harga aslinya itu adalah 575.000.
jauh berkali-kali lipat, hampir kurang lebih 10 kali lipat.